जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे जय जगदीश हरे। Bidu, kenapa anakmu tidak kunjung keluar dari kamarnya? Entahlah, mungkin ia masih bingung memilih baju. Maklum, ia akan menghadiri pesta ulang tahun hari ini. Aku sudah melarangnya dengan tidak mengizinkan ia pergi. Tapi anakmu tetap saja berangkat. Sudah kubilang kalau keluarga kita sesederhana ini, kenapa harus memewahkan diri? Ia hanya bisa mengandalkan harta pamannya itu. Sudahlah, kita kan memang tidak bisa memenuhi keinginannya karena keadaan kita yang miskin ini. Biarkan saja dia menikmati kebaikan dari pamannya yang selalu memanjakannya itu. Aku membesarkan dia dengan keras. Pamannya membesarkan dia dengan manja dan lembek seperti itu. Mau jadi apa anak kita? Kau terlalu meremehkan hal ini. Ayah dan ibu selalu saja mempermasalahkan hal ini. Apa salahnya aku dimanjakan oleh paman? Ayah dan ibu juga tak pernah memberikan apa yang kubutuhkan. Anak kurang ajar. Ibu, jadi begini Bu, aku bingung harus pakai baju apa. Padahal aku akan datang ke pesta Nalini. Pesta Nalini merupakan pesta yang spesial Bu. Aku harus pakai baju bagus sesuai keluarga Nalini. Dan aku juga tak boleh kalah pamor dengan Nandi Bu. Ada apa ini? Paman, Kenapa cuma begitu bimbang? Apa yang bagus di saya itu? jadi begini Paman, aku akan menghadiri pesta Nalini. Tapi sekarang aku bingung mau pakai baju apa. Baju di almariku sepertinya tidak ada yang sesuai. Dan juga aku sudah menyiapkan hadiah Paman buat Nalini, hasil kerja kerasku. Dan sekarang aku sudah tak punya apa-apa lagi. Oh, seperti itu. Kalau begitu, kau sampai unggul daripada Nandi. Akan ku telepon bibimu agar kesini dengan waktu sedo untukmu. Wah, terima kasih Paman. Kau sangat baik. Kau sampai lebih gagal, sadis. Agar semua orang pesta itu yakin bahwa kau pantas menjadi kekasih Nalini. Iya Paman. Aku sebagai ayah tidak akan mengizinkan anakku mengencani perempuan kaya seperti Nalini. Satis harus buka mata baik-baik dan menyadari kondisi keluarganya sesederhana ini. Dia tidak boleh mengandalkan hartamu seperti ini, Sasadar. Suatu saat dia harus benar-benar bisa hidup sendiri dengan usaha dan hasil keringatnya sendiri. Lebih-lebih
Kalau dia bisa membalas kebaikanmu, Sasadar, aku sebagai ayah sama sekali tidak menaruh harapan pada dia di masa depan. Dia tidak pernah mendengarkan aku. Jangan bicara seperti itu. Satis adalah anak yang kupanjatkan sejak kecil. Sampai aku memiliki anak seperti Arena saat ini. Aku hanya ingin Satis terpenuhi dengan baik. Aku tidak sedang menggantikan posisimu sebagai ayah. Anak seperti ini tidak tahu diuntung. Puji Tuhan. Tumbuh seperti apa kau nanti jika tidak segera sadar dan sabar dengan keadaan? Sudah, jangan kau hiraukan kata-katanya, Tuan Rai. Aku minta maaf atas segala semua ucapan yang telah keluar dari mulut kerasnya itu. Tidak apa-apa. Aku tidak mengambil hati. Silakan. Wah, 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 ramai sekali ternyata di sini. Bibi, Ini, kubawakan untuk segel dari penjahit langganan kami untukmu. wah, terima kasih, Bi. Katanya, kau akan menghadiri pesta ulang tahun kali ini ya? Iya, Wah, pasti mewah sekali. Keluarga mereka kan ini semua. wah, terima kasih ya, Bi. Aku akan giat mapan dengan jas ini. Terima kasih. Kau tidak pernah kurang dalam menuruti anakku. Pakailah Satis. Kita akan lihat aturan bagaimana. Masih ada waktu kan untuk menghias lebih dari ini. Kapan pestanya? Nanti malam, Paman. Bagaimana dengan hadiah ulang tahunnya? Sudah jelas, dia kan sangat pintar. Dia bekerja keras untuk mendapatkan uang sendiri. Setelah itu, dia memberikan hadiah spesial untuk Nalini. Anakmu ini sudah tumbuh dengan baik, kakak. Apa Bibi boleh tahu apa hadiah spesialnya? Setidaknya kan selera anak ini tidak jauh berbeda dengan selera Bibi. Tapi boleh, Bi. Sebentar ya. Nah, ini, Bi. Wah, kemasan yang bagus. Apa ini, Satis? Coba Bibi buka saja. Wah, kalung yang sangat bagus. Pasti ini sangat mahal. Hah? Kalung? Dapat uang dari mana kau, Nak? Dia kan tadi bilang, dia bekerja keras untuk memberikan hadiah spesial untuk Nalini. Cinta memang bisa membuat seseorang untuk bekerja lebih keras lagi. Tapi sekeras apapun usahanya, kalung itu sangat mahal. Bagaimana Satis bisa membelinya? Tidak ada yang tidak mungkin dalam percintaan. Apapun pasti bisa dilakukan karena demi cinta. Selera Satis kan seperti pamannya. Dia tahu harus membeli apa dengan harga berapa untuk siapa. Bidu, pastikan anakmu tidak mencuri untuk kalung itu. Aku ini ayahnya. Aku tahu siapa anakku. Aku tahu bagaimana anakku. Aku yang membesarkannya. Aku sangat mengenalinya. Coba pastikan itu bukan kalung hasil curian. Tidak, ya. Aku tidak mencuri. Mata, kenapa kau sama sekali tidak bangga melihat anakmu bisa mencari uang sendiri? Walaupun itu untuk membelikan hadiah pujaan hatinya. Apakah kau ingin disenangkan hatimu dengan diberikan kalimat yang sama? Satis pasti bisa. Melihatnya menjawab kalimatku barusan membuatku semakin yakin kalau dia berbohong. Dia selalu membela diri untuk hal yang sebenarnya ia lakukan. Oh iya? Sungguh? Kenapa aku tidak tahu kebiasaannya itu? Iya, karena hanya aku yang tahu. Karena aku ayah Satis. Kau hanya pamannya yang tahu dia dari luar, bukan dari dasar pribadinya. Tidakkah kau berlebihan jika kau berburuk sangka pada anakmu sendiri? Segera mungkin dunia akan melihat kalau kau telah salah didikan Satis. Entah aku sebagai ayahmu atau dirimu sendiri. Ketika matahari terbit bisa tenggelam, ketika laut pasang bisa surut, keadilan akan menunjukkan semuanya. Kau tak pernah mendengarkan aku, benar-benar tidak mendengarkan aku. Sudahlah Satis, tak usah kau hiraukan perkataan ayahmu itu. Paman, bibi, ibumu akan selalu mendukungmu demi kebaikan hidupmu.
Nalini, aku ingin memberikanmu hadiah. Apa itu, Satis? Buka saja. Satis, kau tidak perlu memberiku hadiah mewah seperti ini. Apa salahnya Nalini? Nandi sering memberimu hadiah mewah. Kau senang bukan dengan hal itu? Aku juga ingin seperti Nandi, memberimu hadiah mewah. Aku tahu kau sejak kecil, Satis. Membuatmu memberikanku hadiah mewah seperti ini, membuatku merasa berdosa kepada ayah dan ibumu. Apa kau tidak ingin menukar kalung ini dengan makanan enak kesukaan ayah dan ibumu? Bajumu ini juga, jas, celana, kamu bukan seperti Satis yang aku kenal dulu. Kamu berubah jauh, Satis. Tahu-tahu, Nandi sudah kuanggap bodoh dengan memberiku hadiah mewah seperti ini. Aku tidak butuh itu. Yang kubutuhkan ketika kita bertiga dulu. Aku menerima hadiah mewah dari Nandi hanya untuk menghargai. Lihat kamarku. Tidak ada satupun perhiasan yang kupakai. Dia juga tadi memberiku hadiah gelang senilai harga luar negeri. Aku tidak suka. Untuk apa? Aku bisa menghias diriku sendiri tanpa hadiah dari kalian. Jadi, kau tidak suka pemberian Nandi? Lalu, apa kau suka pemberian kalung dariku? Berapa hutangmu, Satis? Apa kau berhutang untuk membeli kalung ini? Hutang. Aku membelinya dengan hasil keringatku, dengan kerja kerasku sendiri. Aku tahu kau sejak kecil, Satis. Kau adalah temanku. Aku tahu bagaimana kamu. Lalu, apa kita bisa lebih dari teman? Aku menyukaimu, Nalini. Dan aku tak mau kau direnggut oleh Nandi. Jawab pertanyaanku, Satis. Hutang sudah banyak, kan? Bagaimana kau bisa yakin dengan itu? Siapa yang memberitahumu? Sudah aku bilang, aku tahu kau sejak kecil, Satis. Seorang laki-laki berhak memilih caranya untuk memperlakukan wanita yang dicintainya. Jika kau ingin setangkai bunga, akan kau petikkan di tepian tebing. Aku menyukai pengorbanan hal ini, dan inilah caraku untukmu. Cara apa? Pengorbanan apa? Kau berhutang untuk membeliku hadiah ini, lalu kau memberikannya padaku. Itu yang kau sebut pengorbanan. Wanita memang mewah, mahal, tidak bisa dibeli dengan apapun yang ada di dunia ini. Lalu kau memberiku hadiah mewah ini dengan berhutang. Bukan ini yang dibutuhkan wanita, Satis. Yang dibutuhkan wanita, perhatian, kesederhanaan. Itu yang dibutuhkan. Aku tidak mau menerimanya. Daripada aku menerimanya kembali, lebih baik aku buang saja. Kalau kau tidak suka, kau telah menyakiti hatiku, Nalini. Sebelum kau merasa tersakiti, aku sudah merasa tersakiti dahulu, Satis. Dengan cara kau membelikanku berhutang seperti ini. Aku lebih suka kau memberiku hadiah setangkai bunga, Satis. Tapi, setangkai bunga sangat sederhana hari ini. Tidak pantas untukmu. Berjanjilah, kau tidak akan memberiku hadiah mewah seperti ini lagi. Aku lebih suka kesederhanaanmu, Satis. Kalau begitu, baiklah Nalini. Kau urus anakmu, suruh dia menyerahkan dirinya pada polisi. Kau lebih suka kalau anakmu dipenjara? Orang tua mana yang mau memenjarakan anaknya jika dia berbuat baik? Satis sudah keterlaluan. Dia sudah membohongi kita semua. Dia bilang sudah bekerja keras dengan usaha dan hasil keringatnya sendiri. Dia membelikan kalung mewah. Tapi apa? Aku sudah bilang, aku tahu siapa Satis. Itu alasan kenapa aku tidak suka kalau pamannya membela dirinya. Ibarat kapal, dia bingung ada dua koda. Aku mencoba menuduhkan dia dengan caraku. Pamannya menuduhkan dia dengan cara lain. Akan tumbuh jadi apa Satis? Aku ini ayahnya, aku tahu bagaimana menyikapi dirinya.
yang sebenarnya harus sadar dan sabar dengan keadaan kita. Kau selalu bicara dengan nada kasar pada istri dan anakmu. Tidakkah kau ingin mencoba dengan nada yang lebih lembut? Ini keluargaku. Aku berhak menanam apa yang ingin aku tanam. Sekarang kau penjarakan sendiri saja keponakan tersayangmu itu. Penjara? Bagaimana bisa seorang ayah tega menjarakan anaknya sendiri? Aku lebih baik menutup kasus dengan membayar kerugian sadis daripada harus melihat dia di penjara. Aku juga tidak habis pikir, kenapa ia malah ingin memenjarakan anaknya. Kakak, berapa uang yang dicuri sadis dari tetangga itu? Sekitar 5 juta. Aku tidak tahu harus berterima kasih seperti apa kepada kalian. Termasuk menanggung ulah anakku yang seperti ini. Uang tidak seberapa berharga dibanding sadis. Tenang, anak sopan dan manis seperti Satis akan selalu menemukan jalan keluar untuk masalahnya. Ngomong-ngomong, kemana dia? Entahlah, dari tadi pagi dia tidak ada. Setelah dia bertengkar dengan ayahnya tadi. Anak itu jangan dimarahi. Dia akan menjadi sangat sensitif dan mudah tersinggung. Seberapapun kesalahan yang dia perbuat, kita harus menumbuhkannya dengan halus dan lembut. Dengan begitu, dia akan menjadi anak yang lebih baik. Ternyata kau di sini, Sadis. Iya, Paman. Tinggallah di sini bersama kami, semua kamu. Daripada harus tinggal bersama ayahmu yang sangat keras itu. Baiklah, Paman. Silakan Terima duduk. kasih. Bagaimana bisa ayahmu ingin memenjarakanmu? Apa dia tidak bisa mengampunimu? Entahlah, Bi. Sudahlah, lupakan. Paman akan segera mengganti uang yang kau curi dan juga membayar lebih ganti ruginya. Ayah! Hai anak cantik, mulai saat ini Satis akan tinggal bersama kita. Jika itu terjadi, aku akan cuci tangan. Kau sudah ikut campur terlalu jauh di keluargaku. Jika kau ingin dia tinggal di sini, silakan saja. Aku akan cuci tangan dan tidak tahu mau apapun. Dia sudah melakukan kesalahan dan wajib bertanggung jawab. Apa kau tega melihatnya di penjara? Begini saya sadar, aku hanya bisa membesarkan anakku dengan sifat dan keyakinanku. Cara lain, aku tidak tahu. Kalau memang tidak bisa kukendalikan, aku akan melepasnya. Terserah apa yang dia pilih. Aku hanya berhenti dari tugasku sebagai ayah. Aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Apa boleh buat? Aku akan tetap melindunginya. Anak ini tidak boleh masuk penjara. Meskipun mencuri adalah hal yang buruk, namun penjara adalah hal yang jauh lebih buruk lagi. Ini apa kau sudah dengar kalau ayah Satis tiba-tiba meninggal? Iya ibu, aku sudah mendengarnya. Ayahmu sangat menyukai anak itu karena pamannya sangat kaya dan selalu menghidupinya. Aku tidak suka dengan cara hidup mewah Satis karena harta pamannya ibu. Ibu juga sudah bilang, kaya, tampan, bukan jaminan pribadinya baik. Ibu lebih suka Satis yang sederhana ketika kecil dulu. Lebih tenang, sopan, dan mengemaskan. Bukan yang sekarang, dia seperti tersudut dan tertekan. Benar ibu, aku juga merindukan Satis yang dulu. Aku
kasihan terhadap ayah dan ibunya. Satis tidak pernah merasa cukup dengan keadaan keluarganya. Ia malah memilih hidup mewah dari kekayaan pamannya yang tak habis-habisnya itu. Benar-benar kasihan orang tuanya. Ternyata kau di sini, Satis. Nalini, Silakan duduk, cantik. Terima kasih, Bu. kenapa kau kesini Nalini? Aku tadi ke rumahmu untuk mengucapkan bela sungkawa. Tapi kata ibumu kau sedang di rumah pamanmu, makanya aku kesini. Beginilah rumah paman, apa adanya. Kakak, kenapa kamu bawa pisau? Kenapa bisa dis? Ih, takut. Aku sudah selesai menjadi anak paman. Sekarang ayahku sudah tiada. Aku belum sempat melakukan baktiku padanya. Aku merasa hidupku sangat hina. Hina? Dengan cara kau bunuh diri lebih hina dari neraka, Satis. Maafkan aku Nalini. Bahkan untuk percaya pada diriku sendiri, aku tidak bisa. Satis, itu kan pisaumu. Mari kita bicara dengan baik-baik. Aku tidak mau dipenjara paman. Lebih baik aku mati di tanganku sendiri. Kau tidak melakukan kesalahan, Satis. Mari kita bicara dengan baik-baik. Tapi apa yang dikatakan ayahku benar paman. Aku mencuri. Aku ini pencuri. Aku selalu meminta hal yang sebenarnya tak kubutuhkan. Aku harus minta ampun pada siapa lagi paman? Ayahku sudah tiada. Penjarakan saja aku untuk menebus kesalahanku. Aku sudah tak punya apa-apa lagi. Hutang sudah banyak di luar sana paman. Kau ingat, kau juga berhutang padaku. Hutang. Iya, dan kau harus menebusnya. Aku sudah tak punya apa-apa lagi paman. Bagaimana aku membayarnya? Berikan padaku. Jika kau sudah melunasi hutangmu, akan kubayar hutangmu yang lain. Tidak paman. Aku sudah sering merepotkan paman. Aku sudah bilang, aku akan membantumu, bukan memakai uangmu. Kembalikan pistol itu. Lunasilah hutangmu. Kamu anak, aku masih ingin melihat kau tumbuh dewasa.